Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengisi kebutuhan 1.545 petugas pelacakan kontak atau contact tracing dan 10 data manager dalam usaha penanggulangan pandemi COVID-19. Anies menyebutkan bahwa pihaknya ingin mencari tenaga profesional pelacak kontak erat dan data manajer untuk memperluas jangkauan pelacakan kontak warga yang terpapar virus corona atau COVID-19. Anies menuturkan, petugas pelacak kontak COVID-19 itu akan dipekerjakan selama Desember 2020 dan bisa diperpanjang melihat kondisi wabah virus corona. Apakah bosku tertarik nih untuk mendaftar? Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 4 November 2020 dengan episode You Raise Me Up. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Factory Orders yang naik dari sebelumnya 0,6% menjadi 1,1%. Kemudian ada dari US Durable Goods Orders yang tidak berubah di 1,9%. Kemudian ada dari Singapore Purchasing Managers Index yang naik dari sebelumnya 50,9 menjadi 51. Kemudian beralih ke corporate news, ada berita dari PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA yang membukukan kontrak baru senilai 6,84 triliun rupiah per September 2020 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Adaro Energi Tbk atau ADRO yang membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 109,37 juta US dollar pada kuartal 3 2020 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Pelita Samudra Shipping Tbk atau PSSI yang membukukan total pendapatan sebesar 51,2 juta US dollar atau 763,8 miliar rupiah per kuartal 3 2020 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 3 November 2020, IHSG ditutup menguat 44 poin atau 0,87% menjadi 5.159. Sektor perkebunan, aneka industri perdagangan, industri konsumsi, pertambangan, infrastruktur, keuangan, industri dasar, properti bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada penguatan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 479 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Australia kembali memangkas, Malaysia pas. Pada akhirnya setelah sekian lama dipertahankan, Bank Sentral Australia kemarin memangkas tingkat suku bunganya dan memberikan informasi bahwa mereka akan melakukan pembelian obligasi jangka panjang untuk mendorong pengendalian kurva imbal hasil atau control yield curve pada obligasi jangka pendek untuk menjaga proses pemulihan ekonomi di Australia. Bank Sentral Australia sungguh mengejutkan karena mendorong batas limitnya hingga tingkat suku bunga mendekati 0%, yaitu di 0,10%. Bank Sentral Australia juga akan melakukan pembelian obligasi dengan nilai A 100 miliar dolar atau 70,4 miliar dolar dengan obligasi berdurasi 5 year hingga 10 year dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Atas dasar pemangkasan ini, imbal hasil tingkat suku bunga di Australia juga mengalami penurunan. Apa yang dilakukan Australia merupakan hal yang sama yang dilakukan oleh hampir semua negara di dunia. Oleh sebab itu kami juga melihat bahwa penurunan tingkat suku bunga Australia tidak akan selesai dalam waktu yang singkat, bahkan ada kemungkinan dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun Australia harus bertahan dengan tingkat suku bunga yang rendah. Sejauh ini perekonomian Australia masih memiliki fundamental yang kuat, didorong dengan fase pemulihan yang pelan tapi pasti mulai menunjukkan ke arah yang cukup baik. Proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 6% pada Juni 2021 dan menjadi 4% pada tahun 2022 mendatang. Angka pengangguran diperkirakan akan mengalami penurunan dari sebelumnya 10% menjadi 8%. Inflasi juga diperkirakan akan berada di 1% pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan menjadi 1,5% pada tahun 2022. Yang cukup menariknya, Bank Sentral Australia mengatakan bahwa program pembelian obligasi yang akan dilakukan nilainya hampir setara dengan 5% dari GDP Australia, yaitu A 100 miliar dolar. Tentu hal tersebut akan memberikan impact yang nyata terhadap perekonomian dan nilai tukar. Namun, hal yang berbeda dilakukan oleh Bank Sentral Malaysia di mana mereka pada akhirnya tidak memangkas tingkat suku bunganya.
Mereka justru bertahan dengan situasi dan kondisi saat ini sebagai bagian dari menjaga amunisinya untuk perekonomian 2021. Namun meskipun demikian, Bank Sentral Malaysia tetap siap untuk melakukan pelonggaran kebijakan lebih lanjut apabila hal tersebut diperlukan. Bank Sentral Malaysia juga belum mengubah proyeksinya terkait dengan tingkat pertumbuhan dan inflasi pada tahun ini. Meskipun tidak memberikan angka yang spesifik, mereka percaya bahwa perekonomian sudah mulai memasuki fase pemulihan dan akan semakin baik pada tahun depan. Namun, angka inflasi masih mengkhawatirkan. Perekonomian Malaysia diperkirakan akan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi hingga 5,7% pada tahun depan, karena Cina sebagai pasar ekspor terbesar bagi Malaysia mulai kembali bangkit dan mendorong produksi di Malaysia mengalami peningkatan yang didukung juga dengan membaiknya konsumsi domestik. Hal ini yang akan menjadi bekal pemulihan bagi Malaysia pada tahun depan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah kekhawatiran. Pergerakan harga minyak dunia cukup memberikan kekhawatiran terkait tren kenaikan yang saat ini sudah mulai melandai. Indikasi terkait membaiknya perekonomian dinilai dapat menjadi trigger pada kenaikan harga minyak dunia, di mana pulihnya permintaan akibat dari membaiknya aktivitas pabrik dinilai menjadi katalis tersebut. Penguatan harga yang terjadi pada awal pekan November diikuti oleh sinyal OPEC Plus yang akan menunda penambahan produksi minyak dunia untuk dalam waktu dekat ini. Sebelumnya, OPEC Plus telah mengindikasikan selama beberapa pekan rencananya untuk menunda penambahan pasokan minyak dunia sebesar 2 juta barel per hari seiring dengan permintaan yang mengalami penurunan. Data dari Bloomberg menunjukkan produksi minyak harian yang dibukukan oleh OPEC Plus naik 470 ribu barel per hari menjadi 24,74 juta barel per hari pada Oktober 2020. Kami melihat adanya korelasi antara meningkatnya jumlah kasus positif di Eropa dan Amerika serta kenaikan produksi harian di Libya yang membuat harga minyak tertekan. Menurut data dari International Energy Agency, gelombang kedua pandemi virus corona akan membuat permintaan minyak dunia anjlok di kisaran 88 hingga 89 juta barel per hari, atau lebih rendah 10% dari level 2019. Pergerakan harga minyak pekan ini diprediksi akan fluktuatif seiring dengan dimulainya pemungutan suara secara fisik dalam pemilu Amerika yang akan menentukan masa depan sejumlah kebijakan seperti paket stimulus. Sementara itu, Cina masih menjadi penopang permintaan minyak dunia seiring dengan kebijakan pemerintah setempat yang meningkatkan kuota penggunaan minyak impor dari perusahaan luar negeri sebesar lebih dari 20%. Berdasarkan data dari Bloomberg, Arab Saudi mengirimkan sebanyak 1,8 juta barel minyak mentah per hari ke Cina pada Oktober lalu. Catatan ini merupakan angka pengiriman minyak terbesar ke Cina sejak April lalu. Kami melihat kebijakan dan peran serta OPEC dalam mengendalikan pasokan minyak dunia cukup membantu dalam stabilitas harga minyak. Terlebih, saat ini perekonomian dunia sedang dalam fase pemulihan sehingga persediaan minyak yang lebih banyak dari permintaan dapat mendorong harga minyak berada di bawah 40 US dollar per barel. Dalam jangka menengah, kami memproyeksikan harga minyak akan berada pada range 35 US dollar hingga 43,04 US dollar. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 5.131 hingga 5.197. Election US masih akan mencari perhatian, namun penantian akan data GDP kuartal ketiga Indonesia juga harus diperhatikan. Cermati setiap sentimen yang ada. Berikut Stock Watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari Excel, kemudian yang kedua ada dari BNGA, dan yang ketiga ada dari Adro. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBCA atau PT Bank Sentral Asia Tbk yang mencatatkan laba 20 triliun rupiah sampai kuartal 3 2020. Pencapaian tersebut didukung oleh pendapatan bunga bersih juga meningkat 9% year on year menjadi 40,8 triliun rupiah. Sementara pendapatan selain bunga tumbuh 3% year on year menjadi 15,1 triliun rupiah dan juga selama kuartal 3 2020 telah menyalurkan kredit senilai 581,9 triliun rupiah atau turun 0,6% year on year. Penyaluran kredit BCA masih ditopang oleh kredit korporasi yang tumbuh 8,6% year on year menjadi 252 triliun rupiah pada kuartal 3 2020. Hingga akhir 2020, penyaluran kredit ke sektor korporasi tetap akan menjadi tumpuan BCA untuk tumbuh. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 30.450 dan tingkat probabilitas sebesar 38%.
Kemudian yang kedua ada dari Adro atau PT Adaro Energi Tbk yang membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 109,37 juta US dollar pada kuartal 3 2020. Di tengah fluktuasi harga komoditas, perusahaan masih mampu mempertahankan kinerja positif di kuartal 3 2020, di mana membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 109,37 juta US dollar pada kuartal 3 2020, namun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, turun 73,05% secara year on year dari sebelumnya sebesar 405,99 juta US dollar. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1250 dan tingkat probabilitas sebesar 59%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1450 dan tingkat probabilitas sebesar 64%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk info lebih lengkapnya Bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.